Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial atau Fordekis mendukung optimalisasi ketahanan nasional melalui penguatan keilmuan di masing-masing kampus. Ketua Fordekis Andi Fefta Wijaya mengatakan ketahanan nasional merupakan salah satu poin strategis dalam dinamika geopolitik kawasan saat ini. Berdasarkan pada paparan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada kuliah umum Fordekis, Andi menilai saat ini kampus harus ikut berperan dalam penguatan ketahanan nasional. Nah, jadi ini sangat penting ya dalam konsep kepemimpinan ini bahwa kita aware ketahanan nasional ini sebenarnya untuk menjaga potensi yang ada di negara kita supaya tidak tereksploitasi dengan mubazir ke negara lain gitu loh. Jadi bagaimana dengan konsep ketahanan nasional ini kita mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kita sendiri gitu loh ya. Jadi bukan berarti kita selama ini kan ada beberapa sumber daya yang karena ketahanan itu bukan hanya konsep keamanan, itu kan juga masalah ekonomi, masalah sumber daya manusia, masalah teknologi. Jadi ketahanan itu konsepnya makro. SDM itu sesuatu yang sangat penting. Makanya tadi juga dari beliau, dari Pak Menhan itu ya, beliau menekankan bahwa kita kesuksesan itu ya salah satunya SDM. SDM itu siapa yang mengelola SDM ya di universitas ini, di fakultas. Nah, kami dari Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial se-Indonesia memang ingin melihat ya bagaimana konsep beliau dalam rangka ketahanan nasional untuk kepemimpinan nasional. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menjelaskan UB siap untuk menyelenggarakan perkuliahan secara luring untuk mahasiswa baru yang akan dimulai pada akhir Agustus tahun ini. Proses dari perkuliahan luring ini akan dimulai dengan upacara penerimaan mahasiswa baru secara luring terbatas di lapangan rektorat yang kemudian dilanjutkan dengan masa perkuliahan di fakultas masing-masing. Insya Allah juga perkuliahan semester depan itu juga sudah luring ya normal, tetapi tetap kita tidak meninggalkan teknologi hybrid ya, karena dengan pandemi itu pembelajaran yang luar biasa bagi kampus, bagi mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi ya, kira-kira begitu ya. Oke? Pak, nanti prakteknya seperti apa? Maka mahasiswa baru ini wajib untuk menyertakan vaksin dosis 3 atau atau bagaimana? Kalau itu nanti ngikutin regulasi nasional kalau sampai situ ya. Karena kami lihat kasus COVID-nya kan sudah mulai ada peningkatan Pak ini. Itu ngikutin regulasi nasional kalau itu nanti ya. Universitas Brawijaya sedang memproduksi rapid test untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini menyerang ternak sapi di berbagai daerah di Indonesia. Alat rapid test PMK ini dikembangkan untuk membantu percepatan uji tes PMK pada hewan ternak sehingga penyebaran virus dapat lebih cepat dikendalikan. Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UB, Profesor Aulani Am bersama tim sedang dalam proses pengembangan rapid test PMK yang sampelnya diambil oleh tim Satgas PMK UB dari saliva sapi yang positif PMK dan sedang diteliti di Biosains. Saya secara inisiatif setelah diminta di tim itu untuk bikin rapid test, saya dengan teman-teman dengan biaya sendiri untuk sementara kita sudah menyiapkan
rapid test untuk PMK. Dan kami kemarin bantu Dr. Dodi ngambil sampel. Saya sudah dapat virusnya, kultur virus dari Puskesmas yang dibuat vaksin. Saya akan buat rapid test. Dan saya sudah minta Dr. Dodi ngambil saliva sapi yang positif sama luka itu sudah diambil Dr. Dodi, dan kita lagi isolasi dilakukan di Bioscience sehingga nanti kita bisa punya produk untuk rapid test untuk PMK. Dan itu tugas saya memang, karena di situ saya orang-orang tahunya saya di rapid test, tapi di vaksin itu saya dulu yang SF juga saya mengerjakan bersama tim. Universitas Brawijaya mencetak mahasiswa untuk menjadi wirausaha, mulai dari mata kuliah kewirausahaan, membentuk kelompok wirausaha, dan membuat unit usaha untuk melakukan pendampingan bagi startup baru. Universitas Brawijaya memberikan hibah pendanaan, namun tentunya membutuhkan dukungan dalam pengembangannya. Rektor Universitas Brawijaya berharap agar Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan pendanaan pada startup UB. Hal ini disampaikan saat kegiatan Road to Movest 2022 yang digelar oleh Kemenq di UB beberapa waktu lalu. Seluruh fakultas, seluruh program studi itu memiliki mata kuliah kewirausahaan. Harapan kita apa? Sebagian besar mahasiswa kita nanti akan lulus menjadi pengusaha yang tangguh, dan ini akan menggerakkan ekonomi nasional Indonesia. Dan untuk itu juga setiap tahun kita itu memberikan stimulan kepada mahasiswa kita untuk bisa melakukan wirausaha atau latihan wirausaha, ya. Dan kemudian juga kita membentuk kelompok-kelompok, dan juga kita membentuk unit, yaitu unitnya itu kita sebut dengan unit wirausaha dan inovasi. Dan harapannya unit ini juga bisa melahirkan startup yang baru, baik itu dari dosen, ya, aktivitas dari dosen, dan juga khususnya adalah mahasiswa. Dan kita juga keluarkan dana untuk membina startup baru. Cuman masalahnya kan kita university, Pak Sekjen, jadi anggaran kita juga terbatas, ya, sehingga kita nanti bagaimana bisa disupport sebenarnya startup mahasiswa kita. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya kualitas pendidikan tentara yang unggul. Ia menyampaikan bahwa ancaman perang saat ini dari berbagai bidang pendidikan, mulai dari politik, biologi, dan masih banyak lagi. Ia juga meyakini peran penting perguruan tinggi untuk mencetak SDM unggul. Oleh karenanya, saat usai dilantik, lembaga pertama yang ia kunjungi adalah Universitas Pertahanan. Saat ini, Unhan membuka program S1 dengan syarat pendaftar harus memiliki IQ 120. Putuskan hari itu kita harus bikin program S1. Kita bikin mengejar yang kita ketinggalan di tentara. Kita bikin fakultas kedokteran, fakultas farmasi, karena kita sudah mengerti ancaman yang akan datang. Ancaman adalah perang biologi. November 2019, COVID meletus. Desember Januari 2019-2020, medical faculty, pharmaceutical faculty, MIPA, matematik, fisika, biologi, dan kimia, dan teknik. Karena kita hadapi semua sekarang perangnya adalah perang teknologi, perang adalah biologi, perang nuklir, dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang mahasiswa Unhan S1 sudah 900 di 4 fakultas itu 10 prodi. Saudara-saudara, ini saya ingin gambarkan bahwa saya ingin menuju tentara yang unggul untuk menghadapi perkembangan. Dan saya lihat, maaf aja, saya kemarin baru diundang ke BIN, Badan Intelijen Negara. Oh ya, saya mau kasih tahu hal yang penting soal Unhan. S1 itu saya tetapkan syarat masuk IQ harus 120.
23 tahun berturut-turut. Saudara-saudara, syarat yang sangat berat. Kalau sekarang saya suruh daftar di Unhan, saya nggak masuk. Tapi saya punya tanggung jawab. Sebagai menteri, saya mengemban tugas untuk bangsa dan negara. We need the best brains of the country. Karena itu saya tidak tahu. Pendaftaran online karena COVID. Administratif, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cek terus. Saya minta jaminan dari rektor, wakil rektor. Jangan ada nepotisme, jangan ada sukuisme, jangan ada koncoisme, apalagi bayar-membayar. Satu dalam cita. Tahukah Anda ada sebuah gerakan social volunteer dari anak muda generasi Z yang bergerak di bidang pendidikan anak saat ini sedang tumbuh pesat. Komunitas yang awalnya hanya untuk berbagi kuota internet pada pelajar yang kesulitan saat pandemi ini tumbuh menjadi sebuah NGO yang telah melakukan berbagai program sosial pendidikan anak. Mari kita berkenalan dengan Bagi Bacaan. CEO dari Bacaan, Khoritul Khayat, akan menceritakan tentang bagaimana proses kerja platform sosial ini. Bagi Bacaan itu agak sedikit miskonsepsi ya, dikatakan sebagai ini bagi-bagi buku atau gimana nih, tapi sebenarnya awal mula Bagi Bacaan didirikan latar belakangnya adalah keresahan dari teman-teman. Waktu itu pandemi kena Indonesia 2020, teman-teman yang geraknya di sosial masyarakat ini pengen tetap bisa bermanfaat, walau ternyata dari kampus sendiri kan memang belum memperbolehkan untuk melakukan aktivitas sosial masyarakat pada saat kondisinya pandemi. Maka saat itu muncullah Bagi Bacaan ini begitu. Bagi Bacaan awal mulanya didirikan untuk membagi-bagikan kuota internet. Nah, kemudian dari situ kita mengkonsepkan, tapi ternyata berjalannya waktu, pandeminya mulai turun. Alhasil kita ubah konsepnya menjadi untuk tempat sebagai bagi-bagi buku. Tapi berjalan dari situ kita melihat bahwa bagi-bagi buku ini konsepnya terlalu niche atau terlalu spesifik sehingga impact-nya itu nggak sebesar apabila kita membuatnya lebih besar lagi. Maka kita muncullah menjadi ide sebagai sebuah social movement yang bentuknya adalah NGO atau non-governance organization. Di sini kita fokus untuk memberikan kesempatan sebagai platform volunteer buat teman-teman kita yang pengen atau punya niatan untuk gerakan sosial dan dia kesulitan mencari akses, satu dari wadah, kemudian yang kedua dari kesulitannya misalnya banyak sekali sekarang orang pengen gerakan sosial, dia kesulitan karena harus upload Twibbon dulu dan belum tentu keterima dan segala macam, bikin esai. Di sisi lain ada juga kalau misalnya dia sifatnya yang harus ikut organisasi selama setahun dulu gitu. Nah, kita pengen ngebuka atau membedah hal tersebut menjadi sebuah platform yang lebih mudah di mana volunteer bisa ikutan gerakan sosial hanya dalam waktu 8 hari tanpa memikirkan konsepnya seperti apa, peralatannya seperti apa, dan benar-benar memberikan transfer pengetahuannya kepada anak-anak yang menjadi target ajarnya. Kita membuat ekspedisi-ekspedisi kecil atau pengajaran-pengajaran kecil di daerah-daerah dengan mitra-mitra kita. Mitra kita yang kita sebut sebagai fasilitator dan juga forkom. Fasilitator itu fokusnya adalah orang-orang yang dia sifatnya individu, sedangkan forkom adalah orang yang sifatnya tergabung dalam organisasi sosial sehingga impact-nya juga akan lebih besar begitu. Jadi tujuannya adalah kita sebenarnya sebagai platform volunteer menghubungkan antara orang-orang yang pengen jadi volunteer dengan orang-orang yang pengen mengadakan kegiatan sosial itu. Oke, dari target untuk sasarannya sendiri dari mana? Maksudnya apakah orang dewasa, apakah masyarakat umum, atau anak-anak, atau bagaimana? Oke, untuk target kita, untuk target volunteernya itu adalah orang-orang yang sifatnya generasi Z atau umur-umur saya nih yang masih kelahirannya 97 sampai 2012, di mana menurut survei mereka adalah orang-orang yang pengen buat sebuah impact atau sebuah gerakan yang merubah tatanan
kanan begitu, yang bisa memberikan kontribusi untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi target volunteernya adalah anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, kemudian anak-anak yang udah lulus tapi masih fresh graduate, yang masih pengen memberikan impact dan segala macam. Di sisi lain, untuk yang diajar, targetnya adalah anak-anak kecil. Itu sekolah dasar dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, tergantung dari modul yang dipilih. Nah, kita Pemeliharaan ikan aksolot yang berasal dari kultur subtropis sebagai ikan hias tidaklah terlalu sulit. Melalui usaha rintisan Axotic Farm, Deva Hairan, mahasiswa FPKUB, menjelaskan aksotol yang dibiarkan di Indonesia cepat beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia. Deva menjelaskan untuk pemeliharaan hampir sama dengan ikan pada umumnya, yaitu dengan akuarium ukuran minimal 40 cm, maka aksolot sudah dapat hidup. Sedangkan untuk pakan menurutnya sedikit berbeda karena tidak menggunakan pelet yang mengambang. Hampir sama halnya kayak melihara ikan, kayak butuh filter. Terus akuarium itu minimal size-nya 40 cm, semakin besar, semakin panjang itu semakin bagus. Terus mungkin yang membedakan ini, kalau aksolot, mungkin kalau ikan tuh peletnya floating ya, yang ngambang. Nah kalau aksolot ini karena dia termasuk komoditi aquatic demersal, jadi hidupnya di bawah, peletnya itu butuh yang sinkin, yang tenggelam kayak gitu. Terus kalau untuk pakannya sendiri bisa banyak, nggak cuma pelet, bisa jangkrik, bisa cacing sutra, cacing beku, mirip seperti ikan pada umumnya lah pokoknya. Dampak pandemi yang menyurutkan pendapatan para pengrajin di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kota Batu tak lantas membuat para pengusaha kecil di daerah ini menyerah. Berbagai pemberdayaan terus diupayakan oleh Bu Tunik, koordinator UMKM di Kampung Rejoso, agar produktivitas warga dalam membuat kerajinan, handicraft dari bahan kayu, batu, dan rajut terus meningkat. Melihat potensi Kampung Rejoso ini, Tunik Julaiha sebagai koordinator Kampung UMKM Rejoso membuat program untuk memberdayakan warga dalam hal pemasaran, pembiayaan, sertifikasi, serta wisata edukasi Kampung UMKM Rejoso. Tunik berharap upaya pemberdayaan warga Rejoso ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga. Lengkapnya kemudian di mana ini Kampung UMKM ini sebagai apa? Oke. Terima kasih. Perkenalkan saya Tunik Julaiha, pemilik CV Berkah Handicraft yang ada di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah, di sini saya sebagai koordinator dari teman-teman UKM yang ada di Desa Rejoso ini. Kebetulan Desa Rejoso ini adalah desa sentral UKM kerajinan, di mana penduduknya hampir 80% itu mempunyai produk kerajinan dan produk-produk yang lain dari ibu-ibu seperti anyaman tas sintetis dan olahan makanan. Nah, kebetulan karena di sini itu hampir 80% penduduknya adalah UKM, maka Kampung Rejoso saya unggah sebagai kampung wisata UMKM dan menerima kunjungan wisata edukasi baik dari tingkat sekolah, perguruan tinggi maupun dari tingkat instansi-instansi pemerintahan yang lain. Ini kan agar mereka itu bisa meningkatkan penghasilan di keluarga masing-masing ya. Jadi teman-teman kemarin itu saya carikan pemasaran. Jadi saya yang biasanya saya itu kalau pameran tuh hampir keliling Indonesia ya, dari jadwal untuk pameran tingkat nasional 1 tahun itu saya tahu. Jadi saya berangkat ke wilayah manapun, jadi saya membawa barang teman-teman, saya pasarkan. Akhirnya kita punya link, jadi ada permintaan, kita tinggal mengkontak teman-teman, membagi kamu ini bisa berapa, produk berapa dalam 1 bulan. Alhamdulillah mereka semua bisa kolaborasi dan bersinergi. Terus untuk pemasaran yang lain saya mencarikan link untuk pembiayaan. Jadi teman-teman itu mulai dari awal yang punya rumah belum sertifikasi itu saya linkkan ke dinas-dinas yang membidangi, akhirnya punya sertifikat untuk pembiayaan channel ke
bank-bank itu dia sudah tercover. Juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ada program pengabdian masyarakat, terus anak-anak yang PKL, itu anak-anak PKL itu biasanya 1 bulan di sini kan nginap di sini. Jadi kita memanfaatkan rumah warga untuk jadi homestay seperti itu, dan anak-anak pembelajarannya ke teman-teman yang punya produk sambil kita menggali ilmu, belajar ke anak-anak untuk bagaimana mengakses pemasaran yang lebih tinggi, lebih luas, terus untuk pembelajaran administrasinya, jadi anak-anak yang mempelajari, jadi ada sinergi antara anak-anak dan warga. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.